adalah merupakan perenungan saya sepanjang minggu ini. Consider your destiny. Mari kita membuka di kitab Ratapan 1 ayat 8 sampai 9. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya. Karena melihat telanjangnya dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Ayat 9, kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya, sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku karena si seteru membesarkan dirinya. Saudara, consider your destiny. Lanjut. Kalau kita melihat penghasilan kita, kitalah yang tahu. Kalau kita melihat perjalanan kita, kalau kita melihat rancangan-rancangan kita, apakah menggembirakan atau sebaliknya? She did not consider her in. Artinya adalah mereka sudah tidak peduli lagi akan masa akhirnya. Seperti apa consider your destiny ini? Ada 2 poin yang kita bisa pelajari agar kita bisa memahami. Kalau yang tadi agak susah diterjemah, ditafsir, tapi ini mudah dicerna. Poin yang pertama Bapak Ibu, consider your destiny. Jadi artinya adalah jangan hilangkan akan masa depan, katakan amin. Jadi konsisten akan tujuan, itu maksudnya consider your destiny. Remember your call. Kita harus mengingat siapa yang memanggil kita. Pelan tapi pasti banyak penyakit manusia dari dulu. Yang namanya adalah lupa. Awalnya memang lupa aku Bang. Tapi lama-lama lupa-lupain. Paling parah dari penyakit itu namanya apa? Pikun. Kalau sudah pikun, kita melihat, aduh Tuhan lebih baiklah dia dipanggil. Disorientasi ini adalah musuh gereja Tuhan hari ini, katakan amin. Di mana sebuah kondisi yang membuat kita berubah oleh karena kebutuhan sesaat. Apa itu? Remember. Disorientasi. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia artinya adalah di mana kondisi mental mulai berubah oleh karena kebutuhan sesaat. Nah, kita baru mulai masuk intinya di sini. Jadi supaya kita bisa consider dengan tujuan kita. Poin yang pertama, ingatlah akan panggilanmu. Bilang, yang memanggil kita adalah Tuhan, bukan kenikmatan sesaat, bukan hobi, bukan dunia ini. Ya kan? Bukan yang lain yang memanggil kita. Tapi ada orang mulai terlengah. Tujuan arah hidup di 2023 adalah tahun kebangkitan dan kemenangan, katakan amin. Bukan tidak ada tantangan di sepanjang, justru malah banyak. Ada sebuah ilustrasi, kenapa ikan paus mati. Pernah lihat berita kan, tiba-tiba ada ikan paus dan anaknya mati. Di pantai ini misalnya, di laut ini misalnya. Bapak Ibu Saudara, dalam biologis ikan paus, mereka ada satu fase namanya akan berpindah. Misalnya nih, dari Papua menuju Sumatera, mereka akan melintasi laut terus, baik laut dalam Indonesia atau laut dari bawah. Nah, waktu mereka melewati itu bukan 2 ekor, 3 ekor, ratusan ekor melewati laut itu dan mereka kuat. Waktu mereka berjalan rame-rame begitu, itu membuat laut yang dilalui itu heboh, terkecoh. Waktu terkecoh lalu ada ikan-ikan kecil datang dan mengikuti mereka seperti membuli, seperti ngejek, ya kan? Waktu seperti itu ada ikan paus ini nggak peduli,
Dia tetap consider akan tujuannya, kami mau ke Sumatera misalnya. Dia berjalan terus. Tapi ada di antara ikan paus itu yang menanggapi emosional dan lain sebagainya. Akhirnya dikejar itu ikan. Ikan kecil-kecil itu. Dikejar, dia udah marah. Gak dapat kejar. Kalau ilmu perikanan, ikan besar mengejar ikan kecil, mereka larinya kemana? Ke pantai, ke dangkal. Tanpa sadar ikan paus ini ternyata udah di laut dangkal. Bus, tak bisa lagi bergerak. Seperti itulah mereka akhirnya pelan-pelan mati. Ikan besar bisa dibunuh oleh ikan kecil hanya dengan cara melarikan mereka dari tujuan akhirnya. Ilustrasi itu adalah sama. Tujuan akhir kita adalah kehidupan yang kekal. Tujuan akhir kita adalah di depan. Tapi terkadang kita mau terlengah, terkadang kita mau lemah di sini, terkadang kita mau tergoda di sini, termau bersungut-sungut di sini, sehingga kita bisa mundur. Banyak hal-hal kecil yang merusak tujuan akhir kita. Kenapa disebut tersandung oleh batu kecil atau kerikil? Kalau batu besar sudah pasti kita akan menghindar. Hal-hal kecil itu bisa merusak panggilan kita. Ingat ikan paus itu. Padahal tujuannya masih jauh. Hanya karena ada ikan-ikan mengejar-ngejar dia. Kita bisa lihat kan? Yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu. Bagaimana kita consider your destiny tentang tujuan akhir kita. Yang kedua adalah ingatlah akan tujuanmu. Yang paling sulit bagi manusia adalah fokus atau tertuju. Surga. Tujuan utama gereja adalah hidup yang kekal atau kekekalan. Dan hidup memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Kita ada bersama dengan orang-orang yang masuk di dalam kekekalan itu. Itulah tujuan akhir kita, bukan yang lain. Sebab semua kepemimpinan berubah. Hari ini dia bisa pemimpin, hari ini dia bisa wali kota atau bupati. Tapi apakah dia periode berikutnya tetap bupati? Belum tentu. Hari ini dia bisa seorang pemimpin atau ketua, baik di organisasi. Tapi apakah dia akan tetap pemimpin? Tidak. Orang yang merasa terus menjadi pemimpin itu yang capek, Bapak Ibu. Saya bilang sama Sinaga Bere yang di Pematang Banda. Emang sekarang estafet organisasi GBIS Sumatera Utara ada di tangan kita. Ayo lo mau tulang jadi sekretaris, sekdaina. Ayo jadiin, betul lo jadi. Makerejui data segala macam marhua. Ya kan? Padahal udah pernah menjadi pengurus di PGI tingkat provinsi. Saya bilang, kalau bukan kita lagi yang mengurus organisasi ini, lantas siapa? Apa kita menunggu dari jauh? Sementara nggak ada yang mumpuni, yang mampu. Kemarin kami waktu fellowship nasional 3 hari yang di Surabaya, di Jawa Timur itu. Kami melihat hasil survei yang dibuat oleh pusat terhadap masa depan GBIS. Hamba Tuhan GBIS, hampir 80% umur 40 tahun ke atas sampai umur 80, 60, 70. Di bawahnya 20%, artinya berapa? Umur 28 tahun, umur 32 tahun, itu sedikit. Ada tapi sedikit. Sementara gereja banyak. Lalu kepada siapa dititipkan ini besok? Maka jangan salah seperti gereja yang di Sebe Jangkar. Yang Inang Buru Manuruk. Ada gereja itu, saya udah pernah lewat Sebe Jangkar arah ke Batubara sana. Saya lihat kok ada GBIS di sini. Ada GBIS. Rupanya enggak ada lagi jemaat. Rupanya enggak ada lagi ibadah. Kenapa? Enggak ada pendeta kami emang. Udah meninggal abang pendeta. Jangan dong geleng, ada enggak dok? Apa usaha harus udin? Selesailah itu. Ada pernah di Muara Tanah Jawa ini, Muara Nauli do. Dan baru tahu kami setelah pengurus MD ini,
nyo tugasmu amang, adong do tano ni GBIS di Muara Naulion. Muara Mulia. Saya dia bolak, sarate lobi. Adoy si, badong do gereja lenga. Orang rangka-rangka namain. Ngahudia mang paditay, baka mati. Ada ngongel lenga, badanga dong. Makanya masa depan gereja itu harus dipikirkan. Lalu di Fellowship Nasional waktu di Surabaya, kita munculkan sebuah statement, jangan dipersulit kalau ada orang mau menjabat calon pendeta muda atau mau pejabat GBIS. Kalau enggak selesai ini, jadi memang harus, saya bilang sama Ibu Gembala, Mukernas nanti harus naik jadi PDM, karena enggak ada yang SDM kita yang siap lah. Lalu para pelayan ibu-ibu seperti Mama Yogi, ya kan, Mama Eben, yuk bisa jadi singer, Mama Nathan, pelan-pelan. Dulu itu Mama Dita ini, yang latar belakangnya memang bukan karismatik, tapi bisa kok, semua diberkati Tuhan, bisa kan? Bisa. Walaupun ditutup sedikit ini, jangan ditutup ini kan mau menangkap suara. Bisa dia mimpin pujian? Bisa. Jadi harus dipersiapkan. Ya, apa bilang enggak harus harus digenerasikan. Karena tujuan kita adalah untuk melayani Tuhan. Bukan cuma mau terus seperti ini. Ya kan? Itu luar biasa. Selesai nanti pembangunan gereja ini. Persea mahita pungreado. Ya kan? Untuk peloncingan peresmian gereja ini, Bapak Cika nama Beno ketua panitiana. Berarti itu toh. Asa torido kok nggak saya 100 kilo, ada toh. Semua punya giliran, ya kan? Semua ada kesempatan untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Karena tujuan akhir kita bukan berhenti di sini, ya kan? Kadang-kadang mau kita tergoda, lekek manu gereja nami, amausan. Enggak, tujuannya bukan ini. Ini hanya fasilitas di mana anak-anak Tuhan akan beribadah semakin mantap, berkualitas untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Jadi tujuan akhir kita adalah kehidupan yang kekal. Makanya kalau ada pertanyaan, kemanakah orang Kristen setelah dipanggil Tuhan? Dia pulang ke rumah Bapa yang pernah dikatakan, sebab aku akan pergi ke situ, supaya di mana aku ada, kamu pun ada. Kamu tahu aku pergi ke sana untuk menyediakan rumah bagimu. Berarti rumah kita, rumah anak-anak Tuhan sudah disediakan oleh Kristus, oleh Tuhan bagi kita. Jadi itu tujuan kita. Kecanggihan zaman sekarang itu bisa terjadi, tapi jangan membuat kita menjadi hilang dari tujuan. Kiranya Tuhan memberkati firman ini.